Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas sebuah pembacaannya, yang mana ini membaca sebuah dataset, teman-teman. Di sini kita sudah mempunyai datasetnya, yaitu driver CSV. Nah, di sini tuh isi-isinya adalah dataset, yang mana ini adalah kumpulan-kumpulan dan ada beberapa bagian-bagian tertentu. Nah, di sini kita gunakan dulu dari program pertama. Kita membuat dulu programnya seperti biasa. Ini membaca dataset, lalu kita akan menentukan variabel. Terus kita akan membuat scatter plotnya. Yang keempatnya kita akan menambahkan garis regresi dan lead. Dimana ini untuk menghitung koefisien garis kemiringan dan integer. Yang kelimanya seperti biasa untuk memberikan judul-judul. Ini program untuk memberikan judul-judul agar lebih detail. Nah, ini adalah grafik dari output yang dihasilkan dari program tersebut, yang mana ini banyak penyebaran titik-titik itu berada di mendekati ke 100. Dan di sini kecelakaan fatal hanya ada beberapa titik yang mendekati di 20. Ini cuma ada beberapa, yang mana pada dasarnya ini fokusnya cukup tinggi ya. Tetapi dapat disimpulkan juga bahwasanya meskipun cukup baik, bukan berarti mengurangi kepatalan kecelakaan, karena di sini tingkat kepatalan kecelakaannya yaitu cukup rendah ya, banyak yang rendah. Di sini ada 10. Ini mungkin garis yang merah ini adalah garis trend, yang mana Y 00X ditambah 15 56. Nah, ini tuh garis tengah. Mungkin dari sini ke bawah tuh ini adalah masih cukup kurang baik, teman-teman ya. Yang mana pada dasarnya meskipun mendekati 100 di tingkat ininya, tetapi masih tetap berada di bawah standar atau kepatalan kecelakaannya cukup besar juga. Nah, lalu kita akan melanjut ke program yang kedua, mana pada soalnya itu kita akan membuat sebuah grafik dan menentukan sebuah kolom-kolom sama barisnya. Ini untuk membuat scatter plot hubungan. Lalu ada scatter plot 3 variabel. Terus ada histogram distribusi. Lalu ada box plot untuk melihat distribusi data spending. Dan baris keduanya yaitu data alkohol IM varied. Yang kelimanya juga box plot data nose di track. Histogram distribusi driver yang tidak pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Lalu ada yang kolom yang ke-8 yaitu distribusi premi asuransi mobil. Nah, ini seperti biasa. Grafik output di sini ditampilkan bahwasanya yang pertama ini spending loss versus loss ya. Di sini menghubungkan presentasi pengemudi mengebut atau spending dengan kerugian asuransi loss. Nah, mungkin titik-titik menyebar secara acak ini berbentuk seperti awan ya. Ini menunjukkan tidak ada hubungan kuat antara mengebut dengan kerugian finansial perusahaan asuransi pada wilayah tersebut ini. Lalu yang kedua di sini drivers, alkohol, dan loss. Yang mana pada dasarnya ini adalah menghubungkan jumlah kecelakaan per mil dengan konsumsi alkohol. Warna titik ini menunjukkan tingkat kerugian loss. Nah, mungkin semakin ke kanan titiknya, bukan mungkin ya, tetapi ini semakin ke kanan titiknya, maka semakin banyak kecelakaan. Warna yang berbeda-beda menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan yang tinggi tidak selalu berarti kerugian finansial yang paling tinggi bagi asuransi. Nah, ini adalah grafik dari fatal collision, yang mana ini menunjukkan frekuensi atau seberapa sering sih angka kecelakaan fatal ini muncul. Nah, paling banyak wilayah memiliki angka kecelakaan fatal di kisaran 12,5 sama 17,5 per mil atau batang tertinggi tersendiri di sini. Nah, lalu ada block fading-nya, yang mana ini menunjukkan sebaran data presentasi pengebut. Nilai tengahnya atau garis oranye yaitu ada di sekitar 34
34% ya, karena di sini 40, di sini 30 ya, sepertinya 34%. Dan wilayah memiliki KT tinggi kabut antara 23% hingga 38%, teman-teman. Tidak terlihat ya adanya titik anomali ekstrimnya, di sini tidak kurang terlihat. Lalu ada block float alkohol, yang mana ini menunjukkan sebaran data keterlibatan alkohol dalam kecelakaan. Nah, di sini terlihat ada 3 titik bulat ya, teman-teman. Ini di atas dan satu di bawah. Di sini juga ada. Nah, ini tuh sebuah outliers atau data tidak wajar. Artinya ada wilayah dengan angka kecelakaan karena alkohol yang sangat tinggi di atas 40%. Nah, lalu yang grafik yang ke F ini ada block vote not distract, yang mana ini adalah sebaran presentasi pengemudi yang tidak terganggu fokusnya. Nah, analisisnya di sini ya kita tahu, bisa lihat, dapat disimpulkan bahwasanya garis oranye ada di angka tinggi, teman-teman ya. Di sini sekitar dari rentang 80 ke 100 berarti sekitar 85 lah di sini sampai 90%. Nah, di sini namun ada dua data pecilan atau bulatan di bawah angka 10% dan 40%, menunjukkan ada wilayah yang sangat sedikit fokus pengemudinya. Nah, lalu grafik yang ke G yaitu his not preparation. Di sini menunjukkan jumlah wilayah berdasarkan presentasi pengemudi yang belum pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Ini miring ke kanan ya. Artinya di mayoritas wilayah sekitar 85% hingga 100% pengemudi yang terlibat kecelakaan fatal sebenarnya baru pertama kali mengalami kecelakaan tersebut, teman-teman. Nah, di sini pada grafik H yaitu his premise. Di sini menunjukkan distribusi harga premi asuransi di berbagai wilayah, teman-teman ya. Yang mana paling banyak wilayah menetapkan harga premi asuransi di kisaran 800 hingga 900, teman-teman ya. Semakin mahal preminya ke arah 130, jumlahnya wilayahnya semakin dikit, teman-teman. Nah, mungkin itu dari pembahasan video kali ini ya. Semoga pembahasannya dapat dipahami. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.